Episode 74. Ariana mengepalkan tangannya melihat Laura yang begitu cantik dengan dandanan barunya. Ariana tidak bisa terima jika Laura benar-benar akan diperkenalkan ke seluruh karyawan di perusahaan Marvel. Apalagi Marvel juga berniat membawa Laura ke pusat di mana semua karyawannya pasti akan datang dan berkumpul di sana. Laura, tekan Ariana dengan kedua tangan mencengkram erat pembatas balkon kamarnya. Air mata kembali menetes, entah untuk yang kesekian. Berapa Ariana menangis meratapi nasib hubungan rumah tangganya dengan Marvel yang sebentar lagi akan selesai. Apalagi Marvel juga sudah mengatakan setuju bercerai dengannya. Bibir Ariana bergetar menatap mobil Joshua yang membawa Marvel dan Laura berlalu dari pekarangan luas kediaman mewah keluarga Chandra. Ariana berpikir seharusnya dirinya yang berada di dalam mobil Joshua bukan Laura. Seharusnya dirinya yang selalu berada di samping Marvel bukan Laura. Merasa kesal, Ariana pun meraih pot bunga yang berada tidak jauh darinya kemudian melemparnya hingga pot tersebut pecah menjadi kepingan kecil. Tanah yang berada dalam pot tersebut berhamburan ke lantai balkon mengotori tempat yang tadinya sangat bersih itu, dan juga bunga yang malang itu tergeletak menyedihkan karena ulah Ariana yang menghancurkan tempat berkembangnya. "Laura, kamu berani menantangku," Ariana berkata dengan lirih. Dadanya kembang kempis karena emosinya yang tertahan. Ariana tidak terima dengan apa yang terjadi pada hubungannya dan Marvel. Ariana menatap tajam pohon bunga yang tergeletak di lantai karena ulahnya. Perlahan seolah senyum terukir di bibirnya. Senyum sinis yang biasa Ariana ukir saat menatap Laura. "Kamu akan bernasib sama seperti bunga ini, Ariana." Di dalam mobil Marvel, Laura terus saja mengerucutkan bibirnya merasa sebal dengan apa yang dilakukan Marvel pagi ini. Marvel tiba-tiba mengatakan akan memperkenalkannya pada seluruh karyawannya tanpa lebih dulu meminta persetujuannya. Marvel bahkan menyuruh orang untuk mendandaninya. Padahal jika Marvel mengajak Laura untuk berkencan, Laura akan jauh lebih bahagia daripada harus dikenalkan ke seluruh karyawan di perusahaannya. "Saya mau ke rumah nenek aja," kata Laura judes. Marvel mengernyit. Marvel hanya ingin mengenalkan Laura pada publik karena selama 3 bulan mereka menikah, publik sama sekali tidak mencium kehadiran Laura sebagai istrinya. Semua karyawannya bahkan menganggap Laura hanya seorang suster yang merawatnya, bukan istri. "Kenapa?" tanya Marvel pelan. Laura berdecak. Marvel sama sekali tidak peka dengan apa yang dirasa Laura sekarang. Marvel akan menceraikan Ariana dan Marvel tiba-tiba mengenalkan Laura sebagai istrinya. Apa kata mereka nantinya? Mereka semua bisa saja menganggap Laura sebagai perebut Marvel dari Ariana. "Tuan jangan egois, Tuan juga harus memikirkan perasaan saya dan Nyonya Ariana." Marvel bingung. "Laura, aku akan menceraikan Ariana segera dan kamu akan menjadi satu-satunya istriku." Laura melengos. Laura tidak merasa bangga dengan status itu jika orang lain akan mengecapnya buruk nanti. Apalagi Marvel yang adalah seorang pengusaha, bahkan bukan tidak mungkin Laura nanti akan dianggap sebagai selingkuhan Marvel. Marvel menghela napas. Laura terlihat sangat tidak senang dengan ajakannya pagi ini. "Kamu tahu Laura, Ariana selingkuh di belakangku." Kedua mata Laura melebar. Dengan cepat Laura menoleh pada Marvel yang terus menatap ke depan. Laura tidak menyangka jika ternyata Marvel juga mengetahui tentang perselingkuhan Ariana dan David. Tidak hanya Laura yang terkejut, Joshua juga terkejut mendengarnya. Joshua tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Marvel memberitahu Laura tentang hubungan Ariana dan David. "Kamu tahu Laura, aku buta karena kecelakaan dan itu terjadi karena aku yang berusaha mengejar Ariana dan selingkuhannya," cerita Marvel. Laura terus menatap Marvel dari samping. Laura tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Marvel saat itu. Yang lebih menyakitkan lagi adalah Ariana tetap tidak peduli dan terus pergi meskipun tahu aku kecelakaan, dan juga Ariana menyuruh aku menikah dengan kamu begitu aku buta. Laura menelan ludahnya. Dada Laura berdenyut ngilu mendengar cerita memilukan Marvel. Padahal Laura pikir Ariana selingkuh baru-baru ini karena Marvel yang buta. Sekarang kamu pikir, bagaimana mungkin aku mempertahankan hubunganku dengan Ariana jika Ariana saja tidak setia padaku? Laura tidak tahu harus berkata apa. Laura berusaha menutupi apa yang dia tahu, tapi nyatanya Marvel juga sudah mengetahuinya sejak lama. Marvel tersenyum tipis. Dadanya terasa sangat lega setelah menceritakan apa yang dipendamnya selama ini. Marvel pikir tidak apa jika Laura tahu. "Tuan, saya juga pernah melihatnya langsung, Nyonya dan pria itu," kata Laura pelan. "Bagus kalau kamu melihatnya, paling tidak dengan kamu tahu kamu tidak akan berprasangka buruk padaku.
Senyum Marvel tenang. Laura menatap lagi pada Marvel. Pria itu begitu tenang menceritakan apa yang dialaminya tanpa sedikit pun terlihat sedih apalagi terluka. "Tuan tidak sakit hati?" tanya Laura polos. Marvel tertawa pelan. "Dulu iya, sangat sakit bahkan seperti mau mati, tapi sekarang tidak," jawabnya. Laura mengernyit. "Kenapa?" tanya Laura penasaran. "Karena rasa itu memang sudah tidak ada di hatiku," jawab Marvel tenang. Laura mengangguk. Marvel sudah sangat baik dengan tidak melabrak Ariana dan selingkuhannya. Namun ternyata sikap baik dan tenang Marvel sama sekali tidak membuat Ariana sadar dan malah semakin menjadi. Mobil Joshua berhenti tepat di parkiran depan gedung tinggi menjulang yang tidak lain adalah perusahaan Marvel. Pria itu kemudian turun dari mobilnya dan membukakan pintu untuk Marvel. "Silakan, Tuan." Marvel tersenyum. Pria itu kemudian turun dari mobil dengan bantuan Joshua. Sedangkan Laura, gadis itu masih ragu dan tidak yakin. Marvel akan mengenalkannya ke seluruh karyawan di perusahaan yang jumlahnya bukan hanya puluhan tapi ratusan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Laura benar-benar gugup sekarang. Ditambah Laura juga takut akan ada berita tidak baik tentangnya setelah ini. Laura memejamkan kedua matanya dan lagi-lagi ucapan sang nenek terngiang di telinganya. Ucapan yang selalu berhasil menghapus rasa ragu Laura. "Oke, aku yakin aku bisa." Laura menghela napas kemudian keluar dari mobil setelah Joshua membukakan pintu mobil untuknya. "Silakan Nyonya," kata Joshua tersenyum hormat pada Laura. Laura tersenyum tipis. Gadis itu menoleh menatap pada Marvel yang sedang menunggunya. "Oke Laura, kamu bisa. Kamu harus bisa menjadi Nyonya Chandra hari ini," batin Laura meyakinkan dirinya sendiri. Laura melangkah mengitari bagian belakang mobil Joshua menghampiri Marvel. Setelah berada di samping Marvel, Laura segera melingkarkan kedua tangannya di lengan Marvel. Laura sebenarnya sangat gugup karena banyak karyawan yang berdiri dan berbaris menyambut kedatangannya dengan Marvel. Di sana bahkan juga banyak wartawan yang berjajar rapi sambil terus memotret ke arahnya dan Marvel, juga Joshua yang ada di belakangnya. Marvel tersenyum. Marvel sengaja membebaskan seluruh karyawannya dari pekerjaan hari ini demi memperkenalkan Laura ke publik. Marvel tidak peduli jika nanti publik berspekulasi buruk padanya, karena Marvel yakin suatu saat apa yang Ariana dan David lakukan juga akan tercium oleh publik. Kebenaran yang akan bicara. "Ayo istriku,